Mari kita belajar bersama. Sebelum belajar, marilah kita berdoa. Berdoa, mulai. Raditu billahi rabba, wa bil islami dina, wa bi Muhammadin nabiyya wa rasula. Rabbi zidni ilma, warzuqni fahma. Bab 5. Kisah hijrah Nabi Muhammad SAW ke Madinah. Setelah mengikuti kegiatan pembelajaran, kalian dapat 1. Menjelaskan sebab-sebab Nabi Muhammad SAW hijrah ke Madinah. 2. Menceritakan kisah peristiwa hijrah Nabi Muhammad SAW ke Madinah. 3. Membuat alur cerita kisah perjalanan hijrah melalui gambar dan keterangan sederhana. 4. Menyimpulkan pelajaran di balik hijrah Nabi Muhammad SAW ke Madinah. 5. Meneladani perjuangan Nabi Muhammad SAW dan para sahabat. Secara bahasa, hijrah berarti memutuskan atau meninggalkan. Sedangkan dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia, hijrah ialah perpindahan Nabi Muhammad SAW bersama sebagian pengikutnya dari Mekah ke Madinah untuk menyelamatkan diri dari tekanan kaum kafir Quraisy Mekah. Madinah adalah nama sebuah kota yang sebelumnya bernama Yasrib. Yasrib terletak di sebelah utara kota Mekah dengan jarak kurang lebih 450,4 km. Selanjutnya kita akan belajar tentang sebab-sebab Nabi Muhammad SAW hijrah, kisah perjalanan hira Nabi Muhammad SAW ke Madinah, dan hikmah hijrah. A. Sebab-sebab hijrah Nabi Muhammad SAW. Nabi Muhammad SAW ketika memutuskan hijrah ke Madinah, diawali beberapa peristiwa yang menjadi sebab pendorongnya, antara lain 1. Dakwah Rasulullah SAW di Mekah kurang berkembang karena penolakan orang kafir Quraisy. 2. Peristiwa Baiat Aqobah serta permintaan penduduk Madinah agar Nabi Muhammad SAW tinggal bersama mereka dan akan membantu untuk berdakwah. 3. Perintah Allah Subhanahu wa Ta'ala untuk berhijrah sudah turun kepada Nabi Muhammad SAW. Kaum musyrik Quraisy sangat terpukul dengan keberhasilan sekian banyak sahabat Nabi Muhammad SAW berhijrah ke Madinah untuk membangun satu komunitas muslim yang hidup tenang sambil berdakwah. Karena itu, sebelum semakin membesarnya agama baru itu, mereka memutuskan untuk mencelakai Nabi Muhammad SAW. Mereka memilih dari setiap kelompok kaum musyrik pemuda-pemuda yang tangguh, kemudian mencelakai Nabi Muhammad SAW bersama-sama. Tujuannya agar tugas tersebut tidak hanya ditanggung oleh satu atau dua suku. Dengan demikian, keluarga besar Nabi Muhammad SAW tidak akan mampu melawan. Allah Subhanahu wa Ta'ala menyampaikan rencana kaum musyrik Quraisy ini kepada Nabi Muhammad SAW. Maka beliau memerintahkan Ali bin Abi Thalib untuk tidur di pembaringan beliau sambil memakai selimut berwarna hijau buatan Hadramaut yang biasa beliau pakai. Pemuda-pemuda terpilih itu memata-matai tempat pembaringan Nabi Muhammad SAW dan merasa yakin bahwa beliau masih sedang tidur nyenyak. Tetapi sebenarnya, tanpa mereka sadari, Nabi Muhammad SAW keluar rumah, meletakkan segenggam tanah di kepala masing-masing para pemuda tersebut sambil membaca firman Allah Subhanahu wa Ta'ala surat Yasin ayat 9. وَجَعَلْنَا مِنْ بَيْنِ أَيْدِيهِمْ سَدًّا وَمِنْ خَلْفِهِمْ سَدًّا فَأَغْشَيْنَاهُمْ فَهُمْ لَا يُبْصِرُونَ. Artinya, dan kami jadikan di hadapan mereka sekat, dan di belakang mereka juga sekat, dan kami tutup mata mereka, sehingga mereka tidak dapat melihat. Keesokan harinya, mereka sungguh terperanjat karena hanya baru mengetahui bahwa yang mereka duga Nabi Muhammad SAW adalah Ali bin Abi Thalib, yang ketika ditanya bersikeras menjawab, "Saya tidak tahu."
Pada suatu siang menjelang hijrah Nabi Muhammad SAW berkunjung ke rumah Abu Bakar. Ketika masuk ke dalam rumah, beliau meminta hanya berdua dengan Abu Bakar. Nabi Muhammad SAW menyampaikan pada Abu Bakar bahwa beliau telah mendapat izin untuk berhijrah. Abu Bakar menyampaikan bahwa dia telah menyiapkan 2 unta. Satu untuk Nabi Muhammad SAW dan satu untuknya guna perjalanan ke Madinah. Dia juga menghubungi Abdullah bin Uraiqid untuk menjadi penunjuk jalan. Pada tanggal 27 Safar tahun ke-14 kenabian, bertepatan dengan tanggal 12-13 September 622 Masehi. Di tengah kegelapan malam, Nabi Muhammad SAW keluar dari rumah Abu Bakar. Beliau berdua tidak melewati pintu depan, melainkan dari celah dalam rumah menuju ke jalan belakang. Hal ini dilakukan untuk kehati-hatian. Beliau berjalan kaki ke Gua Thur, bahkan beliau berjalan dengan ujung jari-jari kakinya supaya tidak meninggalkan jejak yang dapat ditelusuri. Nabi Muhammad SAW menempuh perjalanan dengan mengambil jalur selatan Makkah yang biasanya digunakan perjalanan ke Yaman, bukan jalur utara yang biasa digunakan menuju ke Madinah. Jalan ke gua sangat sempit, terjal dan banyak bebatuan. Sebelum menjauh dari perbatasan Makkah, Nabi Muhammad SAW berhenti sesaat mengungkapkan rasa cinta beliau kepada tanah airnya. Beliau bersabda kepada kota Makkah seraya memandang ke Ka'bah. Wallahi innaki la khairu ardillah wa ahabbu ardillahi ilallah, walaula anni ukhrijtu minki ma kharajt. Demi Allah, sesungguhnya engkau, wahai kota Makkah, adalah sebaik-baik bumi Allah dan yang paling Allah cintai. Andai aku tak diminta untuk keluar darimu, maka aku tidak akan meninggalkanmu. Sebelum memasuki gua, Abu Bakar masuk terlebih dahulu, memeriksa jangan sampai ada sesuatu yang membahayakan Nabi Muhammad SAW. Dan setelah segalanya aman, Abu Bakar mempersilahkan beliau masuk untuk beristirahat. 3 malam lamanya, Nabi Muhammad SAW bersama Abu Bakar menginap di dalam gua, malam Jumat, Sabtu, dan Ahad. Setiap malam datang berkunjung ke sana putra Abu Bakar, yakni Abdullah, untuk menyampaikan perkembangan yang terjadi di Mekah. Lalu kembali setiap subuh melakukan aktivitasnya di Mekah agar tidak dicurigai. Amir bin Fuhairah, bekas budak Abu Bakar, diberi tugas mengembalakan kambing di sekitar gua untuk menghilangkan jejak Abdullah. Pada malam hari, dia memerah susu kambing gembalaannya untuk diminum oleh Nabi Muhammad SAW bersama Abu Bakar. Para tokoh kaum musyrik di Mekah sangat kecewa. Kemudian mereka memberi tugas para pencari jejak untuk melakukan pencarian. Mereka dijanjikan hadiah besar, yaitu 100 ekor unta bagi yang menemukan Nabi Muhammad SAW dan Abu Bakar. Pemuda-pemuda Quraisy datang. Mereka mondar-mandir mencari ke seluruh arah. Di dekat Gua Sur itu, mereka berjumpa seorang gembala. Dan ia berkata, mungkin saja mereka dalam gua itu, tapi saya tidak melihat ada orang yang menuju ke sana. Waktu mendengar jawaban gembala itu, Abu Bakar berkeringat. Ia khawatir mereka akan menyerang ke dalam gua. Dia menahan nafas, diam, dan hanya menyerahkan nasibnya kepada Allah SWT. Kemudian, orang Quraisy naik ke gua itu. Tapi selanjutnya ada yang turun lagi. "Kenapa kau tidak menjenguk ke dalam gua?" tanya teman-temannya. Ada sarang laba-laba di tempat itu dan saya lihat juga ada 2 ekor burung darah hutan di lubang gua. Jadi saya mengetahui tak ada orang di sana. Nabi Muhammad SAW semakin bersungguh-sungguh dalam doanya. Dan Abu Bakar semakin ketakutan. Ia mendekat ke arah Nabi Muhammad SAW dan beliau bersabda di telinganya, "La tahzan, innallaha ma'ana." Artinya, jangan bersedih hati, sesungguhnya Allah bersama kita. Kalau salah seorang menundukkan kepalanya ke arah gua,
pastilah kita terlihat, kata Abu Bakar. Tetapi Nabi Muhammad SAW menenangkannya sambil bersabda, "Bagaimana pendapatmu tentang dua orang dan Allah lah yang ketiga?" Setelah berlalu hari ketiga, tepatnya pada hari Senin tanggal 1 Rabiul Awal, tahun pertama Hijrah, bertepatan dengan tanggal 16 September 622 Masehi, Nabi Muhammad SAW bersama Abu Bakar dijemput oleh Abdullah bin Uraiqit guna mengantar mereka menuju Madinah sambil membawa kedua onta yang dititipkan sebelumnya oleh Abu Bakar. Sebelum menunggangi salah satu onta yang disiapkan Abu Bakar, Nabi Muhammad SAW bersabda, "Aku tidak menunggangi onta yang bukan milikku." Abu Bakar berkata, "Ini hadiah untukmu." Nabi bersikeras menolak hadiah itu sambil menanyakan berapa harga yang dibayar Abu Bakar untuk membelinya. Karena desakan Nabi Muhammad SAW, Abu Bakar menyampaikan harganya dan setuju untuk dibayar beliau. Ketika itu juga, Asma putri Abu Bakar datang dengan bawaan bekal perjalanan, namun waktu bekal itu akan digantung di onta, dia tidak punya tali untuk mengikat. Lalu dia memotong ikat pinggangnya dengan cermat. Satu potong untuk mengikat bekal, dan yang satu digunakan untuk mengikat pinggangnya. Dengan peristiwa ini, Asma diberi gelar Dzat an-Nitaqain, pengguna dua ikat pinggang. Dengan petunjuk dan perlindungan Allah Subhanahu wa Ta'ala, mereka berangkat menuju Madinah, melewati pantai Laut Merah, mengambil rute yang berbeda dengan yang biasa ditempuh oleh kafilah-kafilah yang menuju ke Madinah. Dalam perjalanan ini, mereka mengendarai unta sendiri-sendiri. Abu Bakar berboncengan dengan Amir bin Fuhairah. Dalam perjalanan mereka berjumpa dengan beberapa orang, antara lain Suraqah. Dia awalnya berniat buruk terhadap Nabi Muhammad SAW, tetapi pada akhirnya justru melindungi beliau. Rombongan Nabi Muhammad SAW terus dalam kehati-hatian ketika bertemu dengan orang. Apabila Abu Bakar ditanya tentang identitas Nabi Muhammad, Abu Bakar menjawab, "Dia yang menunjuki aku jalan." Maksud Abu Bakar yang menunjukkan jalan keselamatan dunia akhirat, sedang penanya memahalinya sebagai penunjuk jalan ke Madinah. Pada tanggal 8 Rabiul Awal, 1 Hijriah atau 23 September 622 Masehi, rombongan tiba di Kuba. Nabi Muhammad SAW dan Abu Bakar disambut dengan sangat hangat. Apalagi setiap hari setelah sholat subuh sampai zuhur berhari-hari, mereka menantikan kedatangan Nabi Muhammad SAW. Penduduk Madinah yang mendengar tibanya Nabi Muhammad SAW di Kuba juga berdatangan, menyambut beliau. Nabi Muhammad SAW di Kuba tinggal selama 4 hari, yaitu Senin, Selasa, Rabu, dan Kamis. Di tempat itu, beliau membangun Masjid Kuba. Hari Jumat, beliau bersama Abu Bakar berangkat menuju Madinah, diantar oleh keluarga ibu beliau dari Bani Najjar. Sebelum sampai ke Madinah, waktu sholat Jumat telah tiba. Maka beliau sholat di perkampungan Bani Salim bin Auf bersama rombongan yang berjumlah sekitar 100 orang. Lokasi itu dikenal juga dengan nama Wadi atau Lembah Ar-Ranunah. Itulah sholat Jumat Nabi yang pertama di Madinah. Setelah salat Jumat, beliau menuju Yasrib yang sejak hari itu berubah namanya menjadi Madinatur Rasul yang disingkat dengan Al-Madinah, juga dinamai Thaibah. Sahabat Nabi Muhammad SAW, Al-Bara' bin Azib yang menyaksikan peristiwa ini berkata, "Aku tidak pernah melihat penduduk Madinah sangat gembira seperti mereka menyambut Rasulullah SAW. Beliau disambut dengan sangat meriah di jalan atau dari atas rumah-rumah. Masyarakat, di antaranya juga para wanita yang mengeluh-elukan beliau dengan syair-syair pujian yang mengharukan. Salah satunya yang sangat terkenal, yaitu Tala'al badru alaina min thaniyatil wada' wajaba syukru alaina ma da'a lillahi da'a.
Demikianlah semua menginginkan agar Nabi Muhammad SAW tinggal di rumahnya. Mereka menarik kendali unta agar Nabi Muhammad SAW sudi, tetapi beliau berkata, "Biarkan saja unta nanti berjalan, dia diperintah." Unta kemudian berhenti duduk di lokasi Masjid An-Nabawi sekarang. Lalu ia bangkit dan berjalan lagi beberapa langkah, sambil menoleh ke kiri dan ke kanan, kemudian kembali ke lokasi semula. Di lokasi tersebut, bermukim keluarga Nabi Muhammad SAW dari Bani An-Najjar. Nabi Muhammad SAW turun. Abu Ayyub Al-Ansari segera mengambil barang-barang beliau. Walau setiap keluarga di perkampungan ini mendesak agar beliau tinggal di rumahnya, tetapi beliau mengelak dengan bersabda, "Seseorang hendaknya tinggal di mana barangnya berada." Setelah 3 hari kemudian, Ali bin Abi Thalib menyusul. Selesai tugas, beliau mengembalikan amanat atau titipan orang yang dititipkan kepada Nabi Muhammad SAW waktu beliau masih di Mekah. Istri Nabi, Saudah binti Zam'ah bersama Fatimah dan Ummu Kulsum, putri-putri Nabi Muhammad SAW, Usamah bin Zaid, dan Ummu Aiman, pengasuh Nabi di waktu kecil, juga menyusul hijrah ke Madinah. Kaum muslimin yang pindah dari Mekah ke Madinah kemudian dikenal dengan nama kaum Muhajirin, dan penduduk Madinah yang membantu perjuangan dakwah Nabi Muhammad SAW setelah hijrah ke Madinah disebut kaum Ansar. Demikianlah perjalanan hijrah Nabi Muhammad SAW ke Madinah untuk memulai babak baru. Tugas mengeluarkan manusia dari aneka kegelapan menuju cahaya Islam. Kisah hijrah Nabi Muhammad SAW ke Madinah memiliki nilai sejarah yang sangat berpengaruh dalam perjalanan dakwah Islam dan kehidupan kaum muslimin. Sejak Nabi Muhammad SAW dan para sahabat tinggal di Madinah, dakwah Islam terus berkembang dan mengalami kemajuan yang pesat.